Apa itu instrumen? Ya, instrumen itu kan alat ya, alat, sehingga alat yang kita gunakan untuk penelitian kita ya, alat yang kita gunakan untuk mengambil data penelitian kita, itu instrumen. Sehingga kalau secara pengertian ya, secara pengertian instrumen merupakan alat bantu ya yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran. Ya, ini menurut Widoyoko tahun 2012. Demikian juga pendapat Ali Gunto mengatakan instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Ya, sehingga instrumen itu nanti adalah alat bantu bagi peneliti, alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sehingga karena ini merupakan alat bantu, sehingga harus disusun terlebih dahulu, Mbak. Ya, disusun oleh Anda, dibuat oleh Anda, atau diskenario oleh Anda, ya, alat bantu. Ya, baik itu nanti berupa tes, angket ataupun yang lain, ya. Demikian juga pendapat Sugiono, instrumen adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, ya, baik fenomena alam maupun sosial. Sehingga instrumen itu adalah alat, ya, alat yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, ya. Jelas lah ya, pengertiannya kamu sudah cukup jelas. Kemudian ya, ini untuk instrumen penelitian kuantitatif. Apa yang pertama ya? Yang paling utama dalam penelitian kuantitatif itu adalah tes ya. Ini instrumen utama dalam kuanti, ini adalah tes. Tes itu nanti bisa tes tes urean ya. Bisa tes pilihan ganda ataupun tes yang lain ya. Biasanya itu sebagian besar itu tesnya bentuknya urean ya ataupun pilihan ganda. Ya. Tes adalah cara pengumpulan data yang menghadapkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan atau suruhan-suruhan kepada subjek penelitian, di mana nanti respon siswa dapat dikategorikan ke dalam respon yang benar ataupun respon yang salah. Ya, sehingga tes itu seperti itu ya. Saya rasa sudah familiar istilah ini ya, tes ya. Yang penting nanti tes bisa tes urean, ya, tes multiple choice ataupun yang lain ya. Biasanya yang dipakai dua kategori itu ya, kategori itu. Yang penting ketika Anda menyusun tes ya, yang penting itu nanti itu harus sesuai dengan indikator, Mbak. Nanti ini ya, ketika Anda menyusun tes, yang penting adalah apa? Sesuai dengan indikator. Ya, ini harus sesuai dengan indikatornya ya. Jangan sampai tidak sesuai. Karena kadang-kala gini ya, kadang-kala seorang peneliti membuat indikator itu kamu saya tuh lucu-lucu ya. Lucunya gini ya. Contohnya dari indikator begini. Indikator misalnya KD-nya ya. KD-nya gini. KD memahami tentang persamaan ataupun persamaan lingkaran gitu ya. Persamaan lingkaran. Itu KD-nya. Kadang-kadang indikatornya itu adalah menjelaskan pengertian lingkaran. Misalkan nomor 1 itu ya. Menjelaskan pengertian lingkaran. Ya. Kemudian soalnya ya tadi ingat ya, indikatornya kan menjelaskan pengertian lingkaran. Soalnya kadang-kadang itu nggak sesuai. Contohnya apa? Tentukan luas lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Lo kan nggak ada hubungannya dengan menjelaskan. Di satu sisi soalnya itu suruh menentukan luas lingkaran, tapi indikatornya bilangnya menjelaskan. Kan jauh sekali itu. Ya. Makanya hati-hati ketika membuat indikator Anda ya. Ketika membuat indikator itu harus hati-hati, itu harus sesuai dengan soalnya nanti kan. Harus sesuai ya, karena kadang-kadang itu nggak sesuai rata-rata ya. Coba sekarang kalau Anda membuat soal, apakah soal yang Anda susun itu sesuai dengan indikator atau tidak ya. Itu harus sesuai ya, harus sesuai. Jangan sampai tidak sesuai kan gitu ya. Silakan nanti dicek ya. Mungkin yang sudah punya KD ya atau menyusun RPP, silakan dibuat kembali
ya kesesuaian antara indikator dengan soal-soal yang Anda susun. Ya jangan sampai indikator bilang begini, soalnya bilang begini. Itu nanti jauh sekali ya. Ya. Itu seperti itu, silakan dicek nanti. Kemudian itu yang pertama ya, itu metode tes. Yang kedua adalah observasi atau pengamatan ya. Ini juga bisa dilakukan untuk penelitian kuanti ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pengumpulan data di mana peneliti atau orang yang ditugasi melakukan pengamatan terhadap subjek atau objek penelitian ya. Sehingga dengan observasi juga bisa dilakukan ya. Ya, sehingga dalam kuanti tidak hanya tes tapi observasi bisa dilakukan ya. Observasi bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga wawancara. Wawancara juga bisa untuk mendukung di kuantinya ya dengan melakukan interview percakapan antara peneliti dengan seseorang atau subjek penelitian itu juga bisa dilakukan. Kemudian yang keempat adalah angket ya. Ya, ini angket juga bisa digunakan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian ya. Bisa angket terbuka, bisa angket tertutup. Ya, ini kalau kita kategorikan ini bisa angket terbuka. Ya, bisa angket terbuka, bisa angket tertutup ya. Ini bisa angket tertutup. Yang sering dilakukan biasanya ini yang tertutup ya. Tertutup itu jawabannya sudah ada di situ ya. Contohnya apa misalkan? Contohnya misalnya saya sering belajar matematika setiap hari misalnya. Ya itu ada pertanyaan seperti itu ya. Saya sering belajar matematika setiap hari. Nanti ada misalnya gini ya, ada angket ini ya, ada angket soal nomor 1 ya. Ini ada soal misalkan begini. Ya ada soal misalkan ya ini ada ada soal misalnya begini. Ini angka tertutup ya. Ini angka tertutup. Misalkan ini apa? Ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Nanti ini pilihannya ya. Pilihannya kita kategorikan misalnya apa? SS. Sangat setuju ya. Ini S setuju. Kemudian apa? R ragu-ragu gitu ya. Kemudian TS tidak setuju ya. Kemudian ada STS sangat tidak setuju ya. Ini yang dinamakan dengan skala Likert, Mbak ya. Ini yang dinamakan dengan skala Likert. Ya, ini Likert. Ya, saya rasa Anda kalau sering melihat angket itu sudah sering muncul tuh ya. Kalau mengisi misalnya apa ya, mengisi apa itu sebelum KRS biasanya itu ada angket menilai kinerja dosen itu ada seperti ini ya. Ya, misalkan apa pertanyaan nomor 1, saya selalu belajar ya, belajar matematika setiap hari ya, setiap hari ya. Kalau Anda melakukan berarti sangat setuju kan itu, centang di sini sangat setuju, centang di sini kan gitu. Tapi kalau Anda mungkin tidak sering, bisa dicentang setuju di sini ya, dicentang di setuju ya. Tapi kalau jarang ya berarti jawabannya di sini ya, di apa namanya, di tidak setuju atau di sangat tidak setuju. Itu contoh bentuk angket seperti itu ya. Oh, ini kok didokumentasi ya, salah saya. Harusnya di sini ya, maaf ini ya. Ya ini harusnya di angket tadi ya. Angket contohnya seperti ini ya. Angket contohnya adalah seperti itu. Salah satu sudah sering menjumpai bentuk-bentuk angket ya, bentuk-bentuk angket. Ya, sehingga angket itu bisa tertutup, bisa itu contoh tertutup tadi ya. Itu contoh tertutup ya. Jawabannya sudah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju seperti itu. Itu tertutup. Kalau terbuka biasanya itu pertanyaannya terbuka ya. Contohnya apa? Contohnya kalau angket terbuka jawabannya begini, misalnya angket ya.
Nah, ini ada angket misalnya ya, ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Nanti ini jawaban terbuka, berarti jawabannya ya kosong. Ya. Contohnya begini misalkan, ini soal nomor 1 ya, set ya jawaban. Misalnya contoh apa? Berapa lama Anda belajar matematika misalnya ya, berapa lama Anda belajar matematika. Nah, ini matematika. Ini jawabannya biasanya masih terbuka tutup ini. Nah, contohnya berapa misalkan, berapa lama Anda belajar matematika? Dalam kurung dalam jam gitu ya, misalnya dalam jam ya. Misalkan 2 jam, ini terbuka. Bisa aja yang lain hanya mengisi misalnya berapa? 1 jam kan gitu ya, seperti itu. Nah, itu contoh ya, terbuka sehingga tidak ada jawaban 1 jam, 2 jam, tidak seperti itu. Itu angket terbuka dan angket tertutup. Kemudian dokumentasi ya, dokumentasi ini cara pengumpulan data dengan mengambil dari dokumen-dokumen yang telah ada, itu dokumentasi. Misalkan apa? Hasil UTS siswa ya, hasil UN, itu dokumen-dokumen yang telah ada ya. Dokumen tersebut haruslah dokumen resmi yang telah terjamin keakuratannya ya. Sehingga yang dimaksud dengan dokumentasi itu adalah dokumen resmi ya. Di sini dokumen resmi yang telah terjamin keakuratannya ya, sehingga dokumen resmi itu dokumentasi. Ya. Sehingga beda dengan rekaman nanti ya, rekaman itu kalau rekaman itu kan biasanya melalui apa ya? Melalui kamera itu rekaman. Sehingga rekaman biasanya belum masuk kategori dokumentasi kalau belum merupakan dokumen resmi. Tapi kalau sudah merupakan dokumen resmi, rekaman itu bisa menjadi dokumentasi ya. Contohnya apa? Contohnya file-file perjuangan para pejuang itu dokumentasi masuk, Mbak. Ya kalau lihat Anda di TV One itu ada sering namanya mengingat lupa itu ya. Mengingat lupa itu contoh film-film perjuangan zaman dulu itu ya. Misalnya pada serangan umum 1 Maret 49 itu masih ada dokumennya, Mbak. Yaitu video ya, video masih hitam putih itu ya. Bagaimana serangan 1 Maret 1949 itu dokumentasi ya. Dokumentasi ya. Contoh arsip-arsip dokumen sekolah misalnya kegiatan itu bisa masuk dokumentasi. Ya, oke itu dokumentasi ya, seperti ya biasanya dokumen resmi ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana uji validitasnya untuk kuantitatif ya. Sebetulnya ini udah kita bahas ya di mata kuliah yang di semester 4 itu penilaian hasil belajar matematika. Nanti kita pakai itu, Mbak ya. Sehingga untuk uji validitas di penelitian kuantitatif nanti kita mengacu pada mata kuliah tersebut ya. Silakan nanti dibuka kembali ya, sehingga nanti untuk validitas penelitian kuanti dapat dibedakan menjadi 3 macam ya. Ada validitas isi, content validity, ada validitas konstruk validity, dan empiris atau kriteria ya. Ini yang kita pakai ya. Silakan nanti dibuka kembali bagaimana cara menguji ini. Nanti saya hanya menyenggol saja ya, bahwa ada isi, konstruk, dan empiris. Bedanya di mana? Bedanya saya ingatkan kembali, kalau isi nanti ya, isi dan konstruksi nanti ya, ini isi dan konstruksi ini nanti siapa yang mau validasi dua ini ya, dua ini nanti yang mau validasi itu yang namanya adalah validator ya, validator. Sehingga nanti seorang peneliti harus membuat lembar validasi ya, sehingga nanti Anda harus membuat lembar validasi ya, ini harus membuat lembar validasi
Ya, lembar validasi yang ditujukan untuk siapa? Untuk validator. Sehingga ketika nanti Anda membuat tes gitu ya, Anda membuat tes ya. Ya, Anda misalnya peneliti buat tes gitu ya. Buat tes ya. Buat dulu apa namanya? Indikator-indikatornya ini ya. Ini kalau dia ini indikator-indikatornya ya, nanti buat tes ke sini nanti ya, buat tes. Setelah tes selesai ya, baru nanti Anda konsultasikan dengan validator ini ke sini ya. Validator ya, baru nanti validator akan mengecek melalui lembar validasi ini ya. Nanti apakah valid tidak dari sini. Ini kategorinya nanti valid atau tidak ya. Atau tidak dari hasil lembar validasi. Ya, sehingga yang mengatakan valid secara isi dan konstruksi itu merupakan validator ya. Ingat untuk isi itu harus sesuai dengan materi ataupun isi kurikulum yang pernah Anda berikan ya. Kalau konstruksi itu harus terkait dengan teori-teori yang mendukung ya. Itu bedanya antara isi dan konstruksi ya. Silakan nanti dibuka kembali ya. File isi dan konstruksi ya. Nah, itu yang mengecek nanti validator. Lah, kalau empiris bagaimana? Kalau empiris ini nanti tidak melalui validator, Mbak. Ya, ini tidak melalui validator. Ya, tapi nanti ini melalui apa namanya? Uji coba lapangan. Ya, ini melalui uji coba lapangan. Sehingga caranya bagaimana ya? Setelah tes Anda buat ya, ini sama dari sini buat indikator ya, dari sini mulai ya, dari ini ya. Kemudian Anda buat tes ke sini ya, Anda buat tes, tetapi tidak ke sini, tidak ke validator. Ini kita nggak ke sini, tapi ini langsung Anda uji coba ini. Ya, ini bedanya di sini ya, uji coba. Uji coba tes atau di lapangan. Nah, ini uji coba. Baru nanti ini dianalisis ya, ini hasilnya dianalisis. Ingat ya, ada yang namanya taraf kesukaran ya, daya pembeda. Ada di sini, ini masuk ini ya, dianalisis. TKDP-nya bagaimana? Nanti setelah itu dicari validitasnya ya. Validitasnya yang menggunakan rumus itu Mbak, yang RxJ itu loh ya. Ingat-ingat ya, RxJ sama dengan panjang gitu, yang panjang itu ya. Seperti itu ya, sehingga jalurnya beda ya untuk validitas ya. Validitas isi konstruksi itu melalui validator ya. Ya, kemudian tapi kalau empiris kriteria itu melalui uji coba lapangan ya. Ya, seperti itu. Oke, nanti silakan jika ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Kemudian, nah ini rumus untuk mencari validitas empiris atau kriteria ya. Ini rumus untuk mencari validitas empiris atau kriteria. Validitas empiris atau kriteria ya, ini empiris ini ya, empiris. Kalau di isi konstruksi tidak ada rumus, Mbak. Ada nanti rumusnya itu hanya apa ya? Mencari rata-ratanya aja ya, hasil dari validator itu seperti apa ya, sebagian besar. Apakah dia setuju atau tidak dari instrumen yang Anda susun ya, seperti itu. Tapi kalau yang empiris ini ada hitung-hitungannya ya, sehingga makanya saya pesan kepada untuk Anda yang S1, kalau saran saya gunakan ini yang empiris dulu gitu ya. Empiris dilakukan baru nanti Anda analisis ya. Maka nanti rumusnya bagaimana nih? Rxj sama dengan N kali sigma Xj dikurangi sigma X sigma Y dibagi N akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Ya, ini udah pernah saya berikan, saya hanya mengulangi saja. Nanti ini Rxj indeks validitas yang dicari ya. Kemudian X ya, ini X itu skor tes Anda, Mbak. Ini skor tes dari buatan Anda. Ini skor tes buatan peneliti ya, buatan peneliti. Ya, ini buatan peneliti. Nah, hati-hati untuk Y itu skor kriteria ya. Dulu pernah saya sampaikan, apa itu skor kriteria? Soal yang hasil yang pernah dialami siswa ya. Hasil yang pernah dialami siswa.
pernah dialami siswa. Ya, diingat-ingat ini ya. Ini sering diulang-ulang. Ya, apa misalnya ya bisa hasil UTS ya, bisa hasil UTS, bisa hasil ulangan harian ataupun yang lain ya dan lain-lain ya. Yang penting itu hasil yang pernah dialami oleh siswa ya. Seperti itu ya. Ingat-ingat itu saya ulangi, X itu skor tes buatan Anda, yaitu skor kriteria ya, skor yang hasil yang pernah dialami oleh siswa ya. Jangan menggunakan apa namanya? Skor butir dengan skor total ya Mbak, itu kalau bisa jangan, karena ini merupakan validitas tes secara keseluruhan. Ya, diingat-ingat itu ya, karena terus terang ini banyak sekali teman-teman yang masih menggunakan itu Mbak ya. X-nya itu butir, Y-nya itu skor total kan, sehingga kamu saya itu agak apa ya, kurang sesuai dengan keterangan di sini ya, yang X-nya skor tes, yang Y itu skor kriteria itu ya. N itu banyaknya subjek ya, N itu banyaknya subjek. Oke, itu ya. Ini untuk validitas tes. Secara empiris ya. Kalau isi konstruksi nanti dari validator. Kemudian, lah ini kategori valid. Kapan soal Anda buat tes buatan Anda dikatakan valid? Ya, kapan soal tes buatan Anda dikatakan valid? Biasanya itu dikatakan valid jika kategorinya itu 0,6 ke atas, Mbak. Ya ini, yang kategorinya ini ya 0,6 sampai 0,8 atau 0,8 sampai 1. Ya sehingga yang kategorinya tinggi, baik dan sangat tinggi atau sangat baik. Ya dua kategori ini. Ya, ini kenapa dikatakan seperti itu? Ini kalau kita kalikan 10, Mbak. Kalau kita kalikan 10 berarti kan ini nilainya 10 ini. Ini nilainya 10. Ini nilainya berapa? 8 kan gitu. Ini nilainya berapa? Ini nilainya berapa? 6 kan gitu ya. Sehingga yang ini kan 4 kan itu. Sehingga kenapa 0,6? Karena kalau dikategorikan dalam 10 itu nilainya 6. Nilai 6 itu termasuk yang paling rendah ya, Mbak. Dalam kita gitu ya. Dalam kategori kita 10 itu nilai 6 sudah masuk rendah. Ya, sehingga 6 itu paling rendah untuk kategori baik gitu ya, sehingga udah cukup kalau bisa 7 ke atas gitu ya, 0,7 atau 0,8 itu bagus ya. Pak, bagaimana kalau misalnya di bawah 0,6 gitu, 0,5, 0,3 ya, itu berarti mungkin ada beberapa nanti yang perlu diperbaiki kan gitu ya, diperbaiki mungkin dari konstruksinya dan sebagainya, itu nanti perlu diperbaiki. Ya, itu untuk validitas dan soal tes ya, tes untuk penelitian kuantitatif. Oke, itu terus kemudian bagaimana reliabilitasnya untuk penelitian kuanti ya. Ya, ingat ya, untuk reliabilitas ya dulu itu ada 7 rumus Mbak untuk penelitian kuanti ya, itu ada 7 atau 8 ya, saya lupa ya. 8 kalau nggak salah ya. 7 itu untuk pilihan ganda ya. Ya, 7 itu untuk pilihan ganda. Ya, ini 7 untuk pilihan ganda. 1 ini yang untuk urean. 1 untuk urean. Siapa masih ingat ini? Contohnya apa coba? Reliabilitas untuk pilihan ganda. Kira-kira apa nih? Halo? Siapa yang bisa jawab? Reliabilitas untuk pilihan ganda, Mbak, coba sebutkan. Ada 7 rumus itu. Ingat, siapa masih ingat? Siapa yang pertama? Apa yang Mbak yang pertama? Apa? Pakai menggunakan? Siapa masih ingat? Korelasi produk momen. Bukan. Produk momen, korelasi produk momen kan itu RxJ. Sama aja rumus tadi itu ya. Rumusnya si apa? Validitas. Bukan. Ada 7 rumus ya, Mas. Waktu kuliah semester 4, ingat-ingat coba. Mas, Mbak. Ada 7 rumus untuk mencari reliabilitas soal tes buatan Anda. Apa yang pertama?
Halo? KR 21 bukan gitu. Apa, Mbak? Apa, Mbak? Apa, Yulia? KR 21, Pak. 21. KR 21 ya bisa ya. KR 21 ada. Ada lagi siapa? KR 20 juga bisa ya. Ada rumus apa? Flanagan ya. Ada rumus apa? Rulon. Diingat-ingat ini ya. Diingat-ingat. Ada rumus apa? Hoyt. Diingat-ingat Mbak ini ya. Ada belahan ganjil genap ya, belahan genap ya, ada belahan ganjil. Ingat-ingat ini ya, berapa itu sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan tuh, 7. Ya. KR 20, KR 21, Flanagan, Rulon, Hoyt, ada belahan ganjil, belahan genap ya. Ya, itu diingat-ingat. Ada satu yang untuk urean apa, Mbak? Saya masih ingat ini. Rumus apa ini? Satu untuk urean. Soal apa itu? Rumus apa? Namanya apa? Halo? Siapa bisa coba? Siapa bisa? Udah lupa semua? Reliabilitas untuk soal urean. Tes soal urean. Rumus apa namanya, Pak? Rumus apa namanya? Nanti simbolnya R. R11 kan gitu ya. R11 sama dengan apa dia? 1 dikurangi apa ini? ST kuadrat apa ya? ST kuadrat dikurangi sigma PG apa ya? Saya agak lupa ini. Dibagi nah ini gitulah. Kira-kira rumusnya seperti itu. Rumus apa namanya, Mbak? Ya, masa udah lupa? Ayo bersuara. Salah satu. Kalau nggak Rumus satu unjuk alpha nanti loh. Cronbach bukan, Mbak? Apa? Alpha Cronbach. Ya, Gitu. betul. Alpha Cronbach ya. Rumus alpha yang terkenal dengan rumus alpha. Ya. Itu KL apa namanya? Rumus reliabilitas untuk soal urean ya, itu rumus alpha Cronbach terkenalnya ya. Tapi terkenal dengan rumus alpha ya. Itu ya, silakan dibuka lagi itu nanti ya. Di semester 4 sudah kita berikan semua Mbak itu Mbak ya, saya ulangi di semester 4 sudah saya berikan semua, baik itu validitas, reliabilitas. Itu nanti kita pakai di sini Mbak. Mas ya, kita pakai di sini ya, silakan dibuka. Ya, dibuka lagi ya. Ya, sehingga tidak saya hitung-hitungannya tidak saya berikan ya. Secara hitungnya silakan dibuka kembali di semester 4 ya. Bisa kalau misalnya keluar di UAS ya Anda siap-siap saja kan gitu ya. Ya, bagaimana mencari reliabilitasnya ya. Silakan ya, kan belum ada setahun, itu harusnya masih ingat ya. Oke, itu. Nah, kapan kategori dikatakan reliable? Reliable itu apa artinya? Dapat dipercaya ya. Dapat dipercaya. Kalau valid itu kan valid ya, valid itu tepat mengukur kan gitu ya. Tapi kalau reliabilitas itu kepercayaan, tingkat kepercayaan, dapat dipercaya. Hampir sama seperti validitas kategorinya, yaitu masuk kategori 0,6 sampai ini ya. 0,6 ya sampai 0,8 atau 0,8 sampai 1 ya. Ini dua kategori yang kategori reliable ya. Ini reliable. Ya, berarti sangat tinggi dan sangat tinggi ya. Ya, berarti kalau di bawahnya ini ya berarti kurang reliable. Itu ya, ini kan kategorinya sedang ya, sedang dan apalagi kalau sampai rendah itu kurang bagus itu Mbak ya, kurang baik ya. Sehingga kategorinya ini ya 0,6 sampai 0,8 atau 0,8 sampai 1 kan gitu ya. Sama seperti validitas ya, usahakan di atas 0,6. Kemudian instrumen untuk kuali ya, ini untuk kuali sebetulnya baru kemarin ya, belum lama ya, sekitar 2 minggu yang lalu ya untuk kualitatif ya. Nanti silakan dibuka kembali ya.
Dalam penelitian kualitatif, ya ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian itu adalah peneliti itu sendiri. Ya, di sini nih. Peneliti itu sendiri. Instrumen atau alat dalam penelitian kualitatif itu adalah peneliti itu sendiri, karena nanti peneliti ya sebagai instrumen juga harus divalidasi ya. Seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang terjun ke lapangan ya. Namun dalam hal ini nanti Anda perlu instrumen-instrumen pendukung, Mbak. Ya, instrumen pendukung untuk kualitatif ya. Misalnya apa? Bisa lembar wawancara ya, bisa lembar observasi ya. Kemudian alat bantu rekam, itu boleh seperti itu. Tapi kuncinya di Anda ya. Kalau kualitatif itu kuncinya di Anda. Kalau Anda tidak menguasai medan, itu sama aja nggak bisa melakukan nanti ya. Kuncinya nanti harus paham medannya. Paham medan, paham situasi kan ya. Karena nanti Anda yang akan melakukan ya. Contohnya apa misalkan ya? Contohnya Anda akan melakukan penelitian di apa ya? Budaya di daerah Purworejo Selatan misalnya ya, di Pantai Congot sana misalnya. Anda harus terjun ke lapangan kan gitu ya. Jangan cuma melihat melalui YouTube ataupun web blog, itu nggak cukup gitu ya. Anda harus terjun ke lapangan bagaimana budaya yang ada di Pantai Selatan gitu ya. Masih ada tidak misalnya budaya-budaya seperti apa itu Larung. Ini yang yang daerah Gerabak ini ada nggak ya? Daerah Gerabak, Keparang itu ada nggak sih? Masih ada tidak Mbak budaya-budaya misalkan kayak apa itu? Apa itu ya? Kayak ofisial itu kayak sedekah bumi itu loh. Sehingga saya kalau lihat di TV itu masih ada ya, di selain di daerah kita tuh masih ada model-model seperti itu. Ya itu saya nggak tahu budaya-budaya dari para leluhur katanya kan gitu ya. Nah itu kalau kita kaitkan dengan apa namanya ayat Al-Quran ya, yang mengatakan bahwa janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini kan gitu ya. Niscaya itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah kan gitu ya. Sehingga hati-hati kalau ada hal-hal seperti itu ya. Karena kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran itu sedikit bertentangan kan gitu ya. Janganlah kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi. Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah gitu ya. Sehingga kalau ada sesuatu aktivitas Mbak Mas kalau bisa dikaitkan dengan ayat atau hadis, ada tidak gitu loh. Kalau sesuai kita lakukan, kalau enggak ya jangan kan gitu. Kalau tidak sesuai jangan gitu loh. Karena itu tadi ya, kita ditegur oleh ayat itu ya. Janganlah kalian mengikuti gitu ya. Ya, mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini ya. Kadang-kadang mereka itu akan menyesatkan. Maka harus hati-hati gitu ya. Maka harus hati-hati, jangan cuma ikut-ikutan kalau bisa kan ya. Seperti itu. Oke ya, itu kualitatif kan ya. Nah, ini bentuk-bentuk instrumen pendukung ya. Dalam penelitian kuali kita juga perlu instrumen pendukung. Apa yang tadi yang saya katakan, ada lembar wawancara. Wawancara itu bisa ya lembar. Berarti nanti peneliti harus menyiapkan lembar wawancara ini ya. Ini lembar panduan wawancara ya. Anda siapkan yang namanya lembar panduan wawancara. Panduannya ya Mbak, wawancaranya kan langsung di lapangan. Lembar panduan wawancara ini harus dibuat. Apa yang mau ditanyakan Anda tulis gitu ya. Oh, saya mau tanya ini, saya mau tanya ini, saya mau tanya ini. Nah, yang paling bagus itu nanti berkembang di lapangan, Mbak. Gitu ya. Itu kayak semacam podcast gitu ya. Sekarang kan lagi ngetren model-model podcast sih lah itu. Itu pakai wawancara itu. Sehingga apa ya? Ada pertanyaan si apa namanya si pembawa acara itu udah membuat lembar-lembar pertanyaan, cuma kan dia hidden gitu, dia nggak tunjukkan, tapi udah di skenario gitu. Apalagi kalau di acaranya Empat Mata itu ya, Tukul Arwana itu jelas di laptop ada itu ya. Kembali ke jargonnya kan kembali ke laptop gitu ya. Sehingga kan di situ udah ada panduan-panduan wawancara kan ya. Nah seperti itu. Tapi kan berkembang kan itu, nggak kaku gitu ya, sehingga berkembang di lapangan wawancara ini gitu ya. Ini model-model podcast sekarang banyak sekali dilakukan ya. Ya monggo itu ya. Oke.
Nah, mungkin sekali-sekali Hima ngadain apa ini podcast kali ya dengan para alumni, ini bagus Mbak ya. Ya, dengan para alumni podcast nanti mungkin sekali-sekali live gitu ya. Baik melalui Instagram ataupun Facebook ataupun YouTube kan ya. Monggo ini bisa diagendakan seperti itu kan ya. Podcast dengan para alumni ya, nanti bisa seperti itu ya untuk memberikan nuansa beda. Jika sumber datanya adalah narasumber atau informan, maka teknik pengumpulan data yang tepat adalah wawancara mendalam, in-depth interview ya. Wawancara yang dilakukan dapat terstruktur atau tidak terstruktur. Yang biasanya ini tidak terstruktur Mbak ya. Tidak terstruktur itu maksudnya Anda buat panduan tapi berkembang di lapangan. Kalau terstruktur itu ya apa adanya. Di lembar pertanyaannya hanya 1, 2 sampai 10 ya, hanya tanya itu doang. Nggak bisa berkembang gitu. Tapi kalau tidak terstruktur itu bisa berkembang di lapangan. Ya tanya ini itu bisa berkembang kan begitu. Ya bedanya kalau terstruktur itu ya apa yang ada di lembar wawancara itu ya seperti itu ya, tanya habis itu selesai ya, sehingga kelihatan lebih monoton. Tapi kalau tidak struktur itu lebih fleksibel ya, tetap buat panduan tapi berkembang selama di lapangan ya. Maka di sini namun demikian pada umumnya pada penelitian kualitatif yang dianjurkan adalah wawancara tidak terstruktur ya. Ini ya, dalam penelitian kuali dianjurkan adalah wawancara yang tidak terstruktur kan gitu ya. Itu lebih lebih fleksibel ya. Itu ya. Oke, itu untuk wawancara. Contohnya ini ya. Nah, ini wawancara terstruktur ini contoh atas nih wawancara terstruktur ya. Sehingga sudah ada jawabannya kayak gitu aja. Yang bawah ini tidak terstruktur gitu. Contoh 1 nih. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pelayanan akademik di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan? Ya, ini contoh IAIN Surakarta. Ini harusnya kalau diganti dengan UM Purworejo gitu ya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pelayanan akademik di Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo? Oh, sangat baik, jelek, sangat jelek. Ini kalau Anda katakan misalnya baik ya, alasannya apa? Paling gitu ya, ditambahin wawancara. Baik, alasannya apa kan? Contoh yang terstruktur. Kalau tidak struktur itu biasanya berkembang, Pak. Bagaimana pendapat Anda mengenai metode pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan pada mata kuliah Qiraah misalnya? Atau bagaimana pendapat Anda mengenai metode pembelajaran pada mata kuliah kalkulus misalnya? Itu nanti bisa berkembang ya, wawancara bisa berkembang. Ya, sehingga seperti itu, Mbak. Oke, itu. Yang kedua untuk kualitatif ya, ini masih kategori kualitatif. Yang kedua adalah FGD, Mbak. FGD itu yang dinamakan dengan forum group discussion. Apa yang dimaksud dengan FGD? Adalah suatu wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan sekelompok orang. Sehingga nanti kalau FGD harus ada sekelompok orang, nanti kita diskusikan di situ ya. Sekelompok orang tersebut tidak diwawancari terpisah, ya, melainkan bersamaan dalam suatu pertemuan. Ya, saya ulangi di sini ya. Sekelompok orang ini tidak terpisah tetapi bersamaan dalam suatu pertemuan ya. Baik itu pertemuan secara luring ataupun daring ya. Sebaiknya tuh luring ya, sehingga ada suatu pertemuan tertentu ya, nanti FGD itu lebih bagus. Ataupun sekarang karena kondisi pandemi daring pun juga boleh ya. Itu seperti itu ya. Misalnya wawancara dengan beberapa teman guru ya, itu bisa seperti itu ya. Misalnya kelompok kecil ya, 4 orang atau 5 orang itu boleh seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Dengan siswa juga bisa ya, seperti itu FGD ya, sehingga harus diwawancari bersamaan ya dalam suatu pertemuan. Itu FGD. Ya, oke. Yang ketiga adalah observasi ya. Ini jelas kuanti harus kuat diobservasi juga ya. Di sini adalah bagaimana peneliti melakukan pengamatan terhadap subjek atau objek penelitian ya. Ini poin penting ya, observasi ya. Kalau kualitatif harus kuat di sini ya, pengamatan terhadap subjeknya maupun objek penelitian. Dapat berupa apa di sini? Bisa berupa peristiwa, aktivitas, perilaku atau benda. Ya.
Biasanya seperti itu. Ya, ini aktivitas peristiwa. Ini sering kita amati ya. Kadang-kadang kita sering mengamati tingkah laku teman kita ya. Itu sebenarnya kita sudah mengobservasi sebetulnya ya. Cuma kan udah kualitatif itu, cuma kan tidak dilaporkan ya, tidak dilaporkan dalam suatu bentuk tulisan. Tapi Anda sudah melakukan penelitian, tapi penelitian secara kasar kan gitu ya. Sudah misalnya mengamati gerak-gerik teman gitu, aktivitasnya bagaimana. Itu udah sebenarnya udah observasi itu. Anda sudah penelitian, cuma kan penelitiannya masih bukan penelitian resmi gitu ya. Itu penelitian pura-pura kan gitu ya. Tapi Anda sudah melakukan seperti itu gitu ya, observasi, diamati gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tes ya. Tes memang ini kuat sekali di penelitian kuanti ya, tapi bisa juga dilakukan untuk menggali di penelitian kualitatif, itu bisa. Contohnya apa misalkan ini banyak sekali udah mulai dikembangkan oleh teman-teman Anda, Mbak ya. Contohnya misalkan ada judul penelitian misalnya begini ya, analisis misalnya begini. Analisis ya. Hari kemarin saya menguji skripsi yang judulnya analisis. Ya, ini analisis berpikir, ya ini berpikir kreatif siswa ya ini. Berpikir kreatif siswa. Ya ini ya kreatif siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Dalam menyelesaikan ya. Ya, ini menyelesaikan masalah matematika. Ya, ini masalah matematika. Ya, seperti ini aja lah ya. Analisis berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Maka seorang peneliti nanti di sini akan membuat tes ya. Di sini akan membuat tes. Membuat tes untuk apa? Untuk mengukur ini, mengukur berpikir kreatifnya. Ya ini untuk mengukur berpikir kreatif siswa, peneliti membuat tes. Sehingga nanti tes ini ya, tes ini di penelitian kualitatif untuk memancing ya, untuk memancing munculnya ini berpikir kreatif siswa. Ya. Sehingga nanti akan dilihat apakah dia kreatif tidak ketika menyelesaikan soal itu gitu ya. Ya, sehingga nanti mungkin bentuk soalnya nggak perlu banyak ya, tapi bisa memancing munculnya berpikir kreatif siswa. Maka nanti Anda perlu indikator-indikator berpikir kreatif kapan itu muncul kan gitu ya. Sehingga nanti tesnya untuk menggali ya, tesnya nanti untuk memancing atau menggali munculnya kreatif siswa ya. Itu bisa Mbak ya. Sekarang udah mulai seperti itu ya. Sehingga tes itu di sini merupakan pancingan ya. Beda dengan di kuanti. Kalau di kuanti kan biasanya tes itu untuk arahnya ke kemampuan kognitif siswa terkait dengan kemampuan, misalnya kemampuan hasil belajar atau prestasi belajar. Tapi kalau di sini tidak ya, tidak arahnya tidak ke hasil belajarnya, tapi pada suatu domain tertentu dalam aspek berpikir biasanya itu dalam tes di kuali ya. Contohnya berpikir kreatif ya, critical thinking misalnya kan gitu ya. Kemudian misalnya apa? Pemecahan masalah gitu ya, seperti itu ya. Ada namanya berpikir imajinatif itu bisa seperti itu. Oke, itu untuk tes ya. Kemudian yang kelima adalah angket. Ya, angket ini hampir sama seperti tadi ya. Seperti tadi ini juga bisa tertulis ya, bisa angket terbuka ataupun tertutup ya kepada subjek ataupun narasumber. Namun demikian dapat juga dilakukan secara lisan dengan membacakan pertanyaan yang ada pada angket tersebut. Itu juga boleh, Mbak ya. Itu juga bisa. Cuma kalau angket sebaiknya ya tertulis saja ya, supaya responden itu mudah dalam mengisi angket tersebut. Itu boleh. Ya, oke. Terus kemudian yang keenam, nah ini perekaman tadi ya. Ya, perekaman cukup penting dalam penelitian kualitatif, Mbak, karena di sini nanti kita akan dapat memperoleh data yang lebih akurat ya. Kita bisa memplay berulang-ulang nanti ketika di rumah itu loh. Oh tadi hasilnya bagaimana ya? Kita play lagi gitu ya. Oh kejadiannya seperti ini lah. Itu sambil dianalisis gitu ya. Nah, alat digunakan ya bisa menggunakan perekaman audio yang sederhana ya sampai dengan yang canggih ya, baik audio video. Sekarang apalagi udah banyak handphone, Mbak ya. Banyak sekali mode-mode untuk perekaman ya, silakan Anda gunakan. Ya, itu untuk penelitian kualitatif. Ya, kemudian yang ketujuh dokumentasi ya, juga ada dokumentasi.
Sama seperti tadi ya, biasanya merupakan dokumen-dokumen yang sudah ada ya. Kemudian yang kedelapan adalah catatan lapangan ya. Catatan lapangan merupakan catatan-catatan yang diperoleh peneliti selama melakukan pengumpulan data di lapangan, sehingga Anda bisa melakukan catatan lapangan ya, catatan lapangan kejadian-kejadian ketika Anda di lapangan ya. Seperti Anda menulis diari gitu, Mbak ya. Diari ya. Biasanya diari Pak. Diari itu kan kayak orang BAB itu diari. Diari ya, Pak diari. Ya, diarinya, misalnya diari Anda itu ya. Diari Anda gitu ya. Itu catatan lapangan, Mbak ya. Catatan lapangan ada di lapangan. Misalnya masukin lapangan. Nah, ini kalau misalkan yang KM ini sering buat notebook ini, Mbak. Catatan-catatan lapangan yang harus dia masukkan di web KM ya, KM2 itu juga termasuk catatan lapangan. Ya, catatan lapangan kejadian-kejadian yang ada di lapangan ya. Oke, itu Mbak. Itu untuk kualitatif. Lalu bagaimana tuh validitas dan reliabilitasnya dalam kualitatif ya? Sudah pernah saya sampaikan kemarin ya. Itu di sini ada 4, Mbak. Ya, silakan dibuka kembali ya. Ada namanya uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability ya. Yang pertama itu terkait dengan validitas internalnya. Nanti yang kedua transferability terkait dengan eksternalnya. Yang dependability terkait dengan reliabilitasnya, dan yang confirmability terkait dengan objektivitas. Ya, silakan nanti dibuka kembali itu untuk ini ya, validitas dan reliabilitas di penelitian kuali ya, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Baik credibility-nya, transferability-nya, dependability, dan confirmability ya. Sudah ada pengertiannya di sana ya, silakan nanti dicek. Sudah ada pengertian di sana. Ya, kemudian ini untuk penelitian pengembangan, Mbak, R&D ya, research and development. Apa yang sering digunakan biasanya menggunakan tes ya. Pengumpulan data tes dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada subjek yang diteliti untuk dijawab ya. Ini tes ya. Ada 2 macam tes biasanya untuk pengembangan. Yang pertama adalah pre-test, yang kedua adalah post-test ya. Biasanya karena ini pengembangan biasanya pre-test. Nanti pre-test dilihat sejauh mana perbedaan dengan post-testnya, atau post-test dilihat sejauh mana perbedaan dengan pre-testnya ya. Karena ini pengembangan ya, sehingga harus ada beda ya antara post-test dengan pre-test ya. Kira-kira efek dari pengembangannya itu kira-kira bagaimana ya. Maka untuk melihat perbandingannya itu dilihat antara post-test sama pre-test. Kalau hasilnya berbeda, dapat dikatakan pengembangannya itu bagus, berhasil gitu ya. Nah itu seperti itu, Pak. Gambarannya kira-kira seperti itu. Itu untuk tes pengembangan. Kemudian yang kedua ya, untuk pengembangan bisa menggunakan angket ya. Angket nanti biasanya diisi oleh responden ya, baik itu guru atau siswa ya. Itu angket ya, bisa tertutup ataupun terbuka. Bisa juga untuk validator, ini juga bisa Mbak angket. Ya. Ini kan dalam penelitian pengembangan angket digunakan untuk uji kevalidan dan kepraktisan produk. Ya. Kalau kevalidan ini arahnya ke validator nanti ya. Kalau kepraktisan nanti arahnya ke responden, baik itu guru atau siswa ya. Maka ini ada 2 angket ya. Yang pertama adalah angket respon siswa, yang kedua adalah angket respon guru ya. Keduanya ini ya angket respon siswa dengan guru ya ini Mbak. Ya, siswa dengan guru ini arahnya kemana? Untuk kepraktisan ini ya, kepraktisan produk. Ya, ini untuk arahnya ke kepraktisan produk. Sehingga angkat respon siswa dengan angkat respon guru arahnya ke angkat respon produk, kepraktisan produk. Nah, kalau kevalidan ini yang angket yang diarahkan ke validator ya. Ini ke validator. Ya, ini ke validator. Nanti di sana juga bisa dibuat angket untuk arahnya ke uji kevalidan ya, seperti itu. Oke, sambil nomor 3 wawancara ya. Wawancara juga bisa dilakukan ya. Biasanya di sini kalau untuk pengembangan ini teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan atau potensi yang harus diteliti ya, biasanya dilakukan di awal ini Mbak.
di awal studi pendahuluan apa masalah di lapangan ya, dan potensi yang yang perlu dimiliki. Ini untuk menggali masalah biasanya ya. Ya, ini biasanya kalau pengembangan itu di awal. Kemudian yang keempat observasi ya. Observasi di sini kalau di pengembangan pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu ya, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan ya. Saya rasa hampir sama ya, observasi. Yang keempat dokumentasi ya, ini juga hampir sama dengan sebelumnya ya. Dokumen-dokumen yang sudah ada ya, ini boleh digunakan ya. Baik itu dokumen, terutama dokumen yang ada pada responden ya Mbak ya. Ya, dokumen yang ada pada responden atau tempat di mana responden bertempat tinggal, yaitu dokumen-dokumen yang dimiliki oleh responden itu lebih bagus ya, dokumentasi di sini. Ya, itu lebih baik ya, dokumen yang dimiliki oleh responden. Kemudian PTK. Untuk PTK instrumennya hampir sama sebetulnya ya, terutama nanti bisa menggunakan tes ya, terutama nanti tes ya, bisa menggunakan angket ya, ataupun nanti wawancara, observasi juga bisa ya. Ciri khas PTK adalah suatu pengamatan yang melibatkan peran serta seorang guru, di mana seorang guru selain mengajar juga melakukan penelitian kan di sini ya. Seorang guru selain mengajar juga melakukan penelitian. Guru sebagai penentu skenario penelitian, bertindak sebagai instrumen pokok atau kunci dalam penelitian PTK, dan berpartisipasi penuh dalam pengumpulan data ya. Ya, ini sehingga nanti ada dua data di sini, data kuanti dan juga data kuali ya. Cuma kan kuantinya PTK hanya sampai statistik deskriptif ya. Pernah saya katakan seperti itu ya. Hanya sampai pada statistik deskriptif. Ya, ini bisa menggunakan pengamatan Mbak untuk PTK ya. Pengamatan, observasi pada objek yang kita teliti ya. Ya. Di sini dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi kolaboratif di mana peneliti ikut serta mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran ya, sehingga selain mengajar, peneliti juga harus mengamati ya aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ya, bisa menggunakan wawancara ya, wawancara dengan siswa ya, dengan responden ya, untuk diangkat untuk kualinya ya, kualinya ini ya, kuali di PTK ya. Ya itu. Terus kemudian yang ketiga ya, bisa menggunakan tes tadi. Ya. Tes biasanya tes hasil untuk hasil belajar ya. Ya, bisa menggunakan tes baik lisan ataupun tertulis untuk PTK itu boleh ya, bisa lisan ataupun tertulis ya. Itu boleh dilakukan. Karena kenapa bisa lisan? Karena memang guru sambil ngajar Mbak ya, sehingga bisa dilakukan secara lisan ya, guru sambil mengajar. Dokumentasi juga bisa Mbak ya, dokumen-dokumen yang sudah ada ya, foto-foto, film dokumenter itu bisa digunakan. Kemudian bagaimana uji validitas untuk PTK ya? Ada 3 kriteria validitas yang digunakan untuk PTK ya. Yang pertama adalah validitas demokratik, yang kedua validitas proses, yang ketiga adalah validitas dialogis. Ya, ini sebetulnya ini sambil berjalan ya Mbak. Contohnya validitas proses, sehingga Anda melihat prosesnya selama PTK itu kira-kira seperti apa ya. Demokratik itu kan biasanya demokrasi ya, menggunakan mufakat ya, seperti itu. Anda bisa musyawarah dengan guru apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan optimal atau belum ya, ini demokratik ya. Ya. Kemudian dan juga dialogis kan ya. Dialogis itu bisa dialog terutama dengan siswa kan ya. Dengan siswa apakah pembelajarannya sudah optimal atau belum, itu bisa ya. Sehingga untuk menggali ini bisa Anda gunakan nanti lembar-lembar validasi untuk demokratik, proses ataupun dialogisnya. Ya, seperti itu. Kemudian reliabilitasnya di sini untuk PTK ya, untuk PTK salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana data yang dikumpulkan reliabel adalah dengan mempercayai
penilaian peneliti itu sendiri. Ya, ini hampir sama seperti di kualitatif, Mbak. Ya, saya ulangi di situ. Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana data yang dikumpulkan reliabel adalah dengan mempercayai penilaian peneliti itu sendiri. Ya, ini hampir sama seperti di kuali ya. Ini dapat diwujudkan dengan penilaian data asli peneliti yang meliputi transkrip wawancara, catatan observasi, ya, catatan lapangan, dokumentasi, lembar tes formatif, ya, dan penilaian keterampilan yang lain. Itu kalau itu lengkap, ya, kalau itu mendukung, ya, itu dapat dikatakan itu reliable nanti. Yang penting data yang Anda pakai itu dapat dipercaya, ya, seperti itu. Ya, silakan. Ini hampir sama seperti di kuali, Mbak. Ya, untuk PTK, untuk validitasnya seperti di kuali, Anda lihat kembali nanti alur validitas di kualitatif itu seperti apa. Ya, yang bisa Anda praktekkan di PTK, ya, seperti itu. Nah, kemudian instrumen mixed method itu apa saja? Ya, untuk mixed method itu ada, kalau mixed method kan gabungan ya antara kuanti dan kuali ya. Ada kuanti, ada kuali, atau ada kuali, ada kuanti ya. Jelas bisa meliputi tes ya. Nanti kategorikan tes misalnya untuk kuantinya, nanti yang untuk kuali siapa saja, itu seperti itu ya. Tes bisa untuk kuali ya, ini tes bisa untuk kuantitatif ya. Observasi bisa untuk kualitatifnya, wawancara bisa kualitatifnya, angket ya, angket ini bisa kuanti bisa, kuali bisa ya. Angket itu bisa kuanti, bisa kuali, tergantung sasaran Anda. FGD ini untuk kualinya, catatan lapangan untuk kuali. Emang kuali lebih dominan ya, karena dia harus memenuhi syarat triangulasi itu, Mbak. Ya, syarat triangulasi harus terpenuhi, maka dia lebih banyak instrumennya ya. Biasanya kalau kuanti itu tes ya, kemudian angket ya, karena ini datanya berupa angka ya. Dari tes bisa, dari angket bisa. Kalau wawancara kan nggak bisa ya. Observasi juga tidak bisa ya, seperti itu. Terus kemudian untuk validitasnya bagaimana? Ya, ini gabungan ya. Gabungan antara validitas reliabilitas di kuanti dan kuali ya. Sehingga kalau kuanti ya pakai validitas kuantinya, kalau kuali pakai validitas kualinya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Oke, saya rasa itu ya dari saya sampai sini. Monggo silakan jika ada pertanyaan ya. Ya, sehingga untuk mixed method ya, sehingga nanti validitasnya ada dua ya, kuanti maupun juga kualitatif. Oke, monggo jika ada pertanyaan silakan. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Misal kita melakukan penelitian, instrumen itu menggunakan dokumen, Pak. Misal judulnya apa ya? Pernah baca itu judulnya begini, Pak. Korelasi antara nilai tes uji coba dengan nilai ujian SMP bla 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 sekian, Pak. Nah, itu kan menggunakan menghimpun Dokumentasi. dokumen, Pak. Nah, itu masih perlu validitas tidak ya, Pak? Contohnya gini ya, contohnya misalkan apa tadi, korelasi antara nilai IPA dengan matematika gitu ya mungkin ya. Korelasi nilai tes uji coba dengan ujian nasionalnya, Pak. Iya, tes uji coba dengan ujian nasional. Berarti uji coba kan sudah ada ya. Uji cobanya sudah ada nilai hasilnya ya, Mas? Halo, Iya, Pak. Edian. Lah iya, tes uji coba kan sudah ada hasilnya. Kemudian hasil UN-nya juga sudah ada ya. Berarti kalau itu sudah dilakukan, berarti tidak perlu validitas, Mas. Kalau penelitian seperti itu, ya, kalau penelitiannya hanya seperti itu, berarti kan peneliti tidak membuat instrumen, ya, peneliti tidak membuat instrumen, hanya dokumentasi. Kalau pakai dokumentasi, berarti Anda tidak perlu membuat instrumen untuk tes, itu enggak. Ya, validitasnya enggak usah ya. Validitasnya tidak perlu dilakukan ya. Paling nanti enggak usah itu ya, karena itu kan nanti datanya kan kuanti ya. Hasil dari uji coba juga kuanti, hasil dari
UN-nya juga kuanti ya, sehingga emang nggak perlu ada validitas, itu nggak ada. Apalagi dokumentasi kan datanya kan sudah terjadi ya. Kapan validitas itu bisa dilakukan ya ketika Anda baru dapat data melalui uji coba Anda, Mbak. Ya, uji coba Anda dapat data baru itu divalidasi. Kalau datanya sudah ada, itu nggak bisa dilakukan validasi karena sudah terjadi itu. Ya, sudah terjadi. Harusnya Anda tanya dengan yang buat dulu itu. Ini dulu udah pernah divalidasi atau belum ya gitu. Itu harusnya tanya seperti itu. Biasanya ketika uji coba itu siapa yang melakukan validasi kan gitu harusnya ya. Itu harusnya kecuali Anda yang bahas soal uji cobanya Mas ya. Ada bahas soal uji coba. Nah, itu akan dikorelasikan ya dengan UN-nya itu boleh divalidasi. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu Mas Erdian. Baik Pak, terima kasih. Nah, ya, tapi kalau bisa penelitian seperti itu sekarang udah sangat jarang ya. Itu kami setujui jika itu nanti sudah mentok. Contohnya gini. Judul-judul seperti itu yang tadi disampaikan Erdian ya, kami setujui jika nanti Anda sudah 6 tahun di sini. Saya ulangi ya. Judul seperti Erdian nanti kami setujui jika Anda sudah 6 tahun di sini. Berapa 6 tahun? Berarti 12 semester. 12 semester berarti Anda sudah 6 tahun nggak selesai-selesai gitu ya. Ternyata boleh Anda pakai seperti itu. Kita izinkan. Memang udah mentok kayaknya ini kita izinkan ya. Berarti kalau udah 6 tahun baru kita izinkan ya. Kalau nanti ada yang tanya, "Pak, lo kan hak kita untuk mengajukan seperti itu." Iya, cuma kan kita kan juga punya kewenangan. Lo kalau kayak gitu nanti ya Anda nggak dapat apa-apa ya. Proses validasinya juga nggak ada, instrumen juga nggak buat kan gitu ya. Nanti kan kadang-kadang juga ada misalnya pertanyaan seperti itu, Pak, lo kan hak kita ngambil seperti itu. Iya benar, kita kan juga punya hak untuk apa namanya, untuk meluruskan kan gitu ya. Jangan seperti itulah kan dia, ya seperti itu ya. Ya karena kadang-kadang ada yang pengen ngambil seperti itu, cuma kan kalau bisa janganlah gitu. Kita kan lo, itu kan ada pertama nggak buat instrumen gitu ya. Udah nggak buat instrumen, nggak mencari validasi gitu ya. Kemudian langsung ambil data di lapangan sudah ada, kemudian dicari korelasinya, kok udah jadi skripsi. Wah, kok seperti itu kan ya? Kita kan jadi tanda tanya yang seperti itu ya. Ya itu seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu yang kita luruskan ya. Itu yang judul seperti itu masih ada Mas, cuma udah sangat jarang ya kita berusaha untuk menghindari. Kita izinkan kalau memang udah 12 udah 6 tahun ya, 12 semester baru kita izinkan. Memasuki semester ke-13 baru nanti Anda boleh ambil yang judul seperti itu ya. Boleh seperti itu. Oke, silakan ada yang lain, monggo silakan. Oke, ini tanggal 14, Mbak. Ini tanggal 14. Berarti minggu depan tanggal 21 kita pertemuan terakhir insya Allah ya. Tanggal 21 kita pertemuan terakhir. Nanti setelah itu baru nanti kita UAS ya. Saya ulangi. Tanggal 21 minggu depan insya Allah kita nanti pertemuan terakhir ya. Kemudian nanti habis itu nanti kita untuk pelaksanaan UAS. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Yang saya tekankan sering ini Mbak ya, yang saya tekankan adalah seringnya ya tidak sesuainya soal dengan indikator Mbak. Itu sering sekali nggak sesuai itu ya. Kadang-kadang nggak tahu mahasiswa itu buat soal begini, kadang ditanyakan ini indikatornya bagaimana Mbak. Kadang-kadang nggak nyambung itu ya. Indikatornya bilang begini, soalnya bilang begini, itu kadang-kadang nggak nyambung. Ya nggak nyambung sekali gitu ya. Itu kelihatannya sepele gitu, kelihatannya sepele, tapi kadang-kadang banyak sekali salah. Ya, indikatornya bilang begini, tapi soalnya bilang begini. Loh, ini kok soalnya gini, kok indikatornya begini ya gitu. Kadang-kadang nggak nyambung gitu. Saya nggak ada contohnya kalau lagi bimbingan itu kelihatan sekali ya kalau lagi bimbingan itu. Kalau ditanya kadang-kadang paham, tapi kalau kita buat loh, kok kayak gini Mbak ya seperti itu. Saya nggak ada contohnya ya. Coba ini saya buka sebelum saya tutup ya. Coba saya buka ini. Ini udah saya siapkan juga untuk
apa namanya modulnya, Mbak. Nah, ini modulnya coba saya share ya. Ini modulnya nanti saya upload di Elijo ini ya untuk modul ini instrumen penelitian. Ya, ini untuk modulnya ya. Coba kita lihat ya. Ini kita lihat yang dites coba ya. Ini untuk modulnya. Untuk modul ya, di sini pengertiannya sudah ada ya. Silakan, saya hanya menyimpulkan tadi ya, ini jadi instrumen yang baik dulu pernah saya sampaikan ya, validitas, reliabilitas ya. Itu terus kualitatif, kuanti ya. Ya, ini kuanti. Kita masuk ke contohnya aja ya. Contohnya ini R&D ya. Ini sudah saya pilah-pilah di situ. Ini ada PTK, ada mix method ya. Nah, ini contoh instrumen kuali. Cuma sayang ini nggak ada indikatornya ya. Nah, ini angka tertutup, Mbak. Ini angka tertutup seperti ini ya. Cuma iya tidak jawabannya. Ini angket terbuka ya. Angket terbuka. Ini wawancara ya. Ini sudah saya buatkan. Nanti silakan Anda pelajari. Ini pedoman pengamatan. Ini checklist. Ini validitas, reliabilitas. Nah, ini sayangnya ada soal, tapi sayangnya tidak ada indikatornya ini ya. Ini ada soal, cuma sayangnya tidak ada indikator. Ini besok ketika Anda membuat soal seperti ini harus ada indikatornya ya, Mas. Indikatornya harus jelas ini. Ya. Ini contoh angket ya, ini TP tidak pernah, J jarang, K kadang-kadang, S sering, SL selalu. Ya. Ini contoh angket ya. Nanti di sini di modul sudah ada semua ya. Silakan nanti Anda pelajari. Ya, kembali ke tes coba ini ke tes. Contohnya ini, yang nomor 1. Rumus suku ke N barisan adalah UN sama dengan 3N plus 2. Jumlah suku ke N, jumlah suku ke 25 adalah titik-titik. Ini kalau Anda membuat indikator harus sesuai dengan soalnya, Mbak. Ya, jangan sampai Anda buat indikator soalnya bilang begini, itu contohnya apa yang sering nggak sesuai ya. Contohnya siswa mampu memahami suku barisan ke N, ya itu kalau indikator seperti itu nggak nyambung dengan soal itu, Mbak. Anda buat soal kalau bisa langsung mengarah ke soalnya. Contohnya begini, ini kalau kita buat indikatornya, berarti indikatornya bilang bagaimana? Berarti siswa mampu menentukan suku ke N suatu barisan, gitu loh ya. Ya, sehingga kalau kita buat indikator, ini kalau buat indikatornya ya, kita buat indikatornya, maka yang paling baik ya, yang paling baik itu, wah ini kalau buat indikatornya, maaf Mbak, ini saya tulis saja. Ini kalau buat indikatornya ya, ini kalau buat indikator, ya ini indikatornya kita untuk soal nomor 1 ya, nomor satu berarti apa indikatornya? Berarti siswa mampu, siswa dapat ya, mampu berdapat ya, siswa dapat menentukan suku ke N barisan apa ini? Aritmatika atau geometri ini? Ya misalnya barisan aritmatika. Nah, begitu Mbak ya, siswa dapat menentukan suku ke N barisan aritmatika. Langsung seperti itu. Ya, indikatornya ya, siswa dapat menentukan suku ke N barisan aritmatika. Maka barangkali saya pesan untuk membuat indikator, caranya bagaimana? Jangan buat indikatornya dulu, Mbak. Ya, saya ulangi ya. Kenapa saya mengatakan tekan di sini? Karena sering salah ini ya. Jangan buat indikatornya dulu. Kalau Anda buat indikatornya, rata-rata soalnya itu nggak nyambung dengan indikator. Ya, saya ulangi ya. Kalau Anda buat indikatornya dulu, rata-rata soalnya itu nggak nyambung dengan indikator. Cara yang paling baik, buat
draft soalnya dulu. Soalnya banyakin, nanti arahkan itu ke indikator. Sehingga indikator itu bisa banyak, Mbak. Tergantung dari soal yang akan kita angkat gitu. Ya itu ya. Seperti itu. Ya, sehingga nanti indikator itu bisa banyak tergantung dari soal yang kita angkat. Ya, itu seperti itu. Ya, sehingga buat dulu soalnya, baru nanti tentukan indikator. Oh, indikatornya ini gitu ya. Apalagi ada indikator begini ya. Ada satu misalnya siswa mampu menjelaskan tadi. Siswa mampu menjelaskan pengertian lingkaran. Kadang-kadang ini indikator lucu nih. Menjelaskan pengertian lingkaran. Pengertian lingkaran. Lingkaran. Perhatikan nih, Mbak. Siswa mampu menjelaskan pengertian lingkaran. Ini indikator lucu. Kenapa saya katakan lucu? Tidak bisa diukur ini, Mbak. Kalau Anda buat soal, gimana cara mengukur indikator ini gitu? Karena kata-kata menjelaskan itu sering sekali muncul pada indikator. Silakan Anda kalau buat RPP itu ya, silakan dibuat kembali RPP-nya. Masih muncul nggak kata-kata menjelaskan gitu ya? Siswa mampu menjelaskan apa misalnya gitu ya? Karena sering muncul siswa mampu menjelaskan pengertian lingkaran kan gitu. Lalu menjelaskan itu mau diukur pakai apa gitu loh soalnya. Kecuali kalau itu lisan. Kalau lisan itu masih bisa. Coba Dek, apa itu pengertian lingkaran? Baru dia menjelaskan bisa. Tapi kan kalau soal jarang sekali. Apa yang dimaksud dengan pengertian lingkaran? Lucu pertanyaan kayak gitu. Pertanyaan seperti itu kan lucu kan gitu ya. Maka buat indikator itu nggak boleh sembarangan, Mbak ya. Harus harus tajam gitu ya. Karena itu senjata. Alurnya harusnya indikator dulu ya, indikator baru bahas soal. Cuma rata-rata itu nggak nyambung. Ya. Rata-rata nggak nyambung. Maka nanti perhatikan Mbak untuk tugas akhir. Untuk tugas akhir itu ada nanti akan saya tentukan salah satu dari dua ya. Ya untuk tugas akhir dari mata kuliah ini ada salah satu dari dua. Yang pertama adalah nanti saya tentukan di pertemuan akhir. Yang pertama adalah membuat indikator dengan termasuk soal-soalnya ya. Ini yang pertama, Mbak. Yang kedua adalah membuat proposal penelitian. Pilih salah satu, bisa itu kuanti, bisa itu kuali, bisa itu pengembangan, PTK atau mix. Nanti akan saya renungkan ya. Untuk tugas akhir besok, perhatikan ini gambarannya, bocorannya, saya ulangi ya. Gambarannya bocor untuk tugas akhir adalah nanti saya minta Anda membuat ada dua kemungkinan ya. Saya bilang masih ada dua kemungkinan. Membuat indikator termasuk soal-soalnya nanti ataukah nanti membuat proposal penelitian. Proposal penelitian baik itu kuanti, kuali ataupun pengembangan ataupun yang lain ya. Ya silakan nanti kalau lihat kalau proposal memang itu butuh waktu ya karena memang tidak hanya asal tidak hanya cuplik ya. Tapi kalau ini soal indikator itu udah nyambung ya dengan mata kuliah yang lain misalnya kalau mata kuliah perencanaan ataupun mikro ataupun yang lain itu nyambung termasuk mata kuliah telaah ini juga nyambung sebetulnya kan seperti itu. Nanti akan coba saya renungkan. Oke, ini sedikit sedikit bocoran untuk minggu depan tentang tugas akhir apakah nanti bentuknya proposal penelitian ataukah instrumen ya, instrumen sehingga nanti ada dua ya instrumen penelitian termasuk indikator dan soal-soalnya. Oke, ada tanggapan untuk sedikit untuk tugas akhir nanti? Silakan. Kalau tidak ada, saya cukup. Gimana, Mbak? Untuk tugas akhirnya itu nanti individu atau kelompok gitu, Pak? Individu. Ya ini udah individu kan. Besok Anda skripsi itu individu nggak kelompokan lagi, Mbak. Sehingga sudah individu, kita udah individu ya. Sehingga setelah selesai ini Anda siap untuk nanti terjun ke lapangan untuk melakukan suatu penelitian ya, tertuang dalam skripsi nanti kan gitu. Ya ini berguna ya, proposal juga berguna, instrumen juga berguna karena sama-sama berguna nanti. Ya.
sama-sama berguna. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Yang penting Pak. siap, Pak, ya. Yang penting siap untuk tugas akhirnya. Ya, seperti itu. Oke, kalau tidak saya presensi kehadiran untuk pertemuan ke-14-nya. Jadi saya katakan ini saya gabung ya untuk 13 dan 14 ya. Jadikan satu ya, 13 terkait dengan instrumen, yang ke-14 terkait dengan validasi dan reliabilitasnya. Ya. Saya dari bawah dulu coba. Ini Yazid Fatoni masih join? Yazid. Aduh, kok nggak bersuara. Nanti saya panggil lagi. Lutfiana. Hadir, Pak. Iman Hidayatullah. Iman Hadir. Oh ya, oke. Hadir, hadir. Dinyalakan Mas Hadir, Pak. videonya. Ya, oke. Hadir. Erdian. Hadir, Pak. Marafi Syarifah. Hadir, Pak. Wulan Ayu. Hadir, Pak. Fatmawati. Hadir, Pak. Dewi Lestari. Hadir, Pak. Yulia Kusniawati. Hadir, Pak. Dwi Lestari. Hadir. Laila Destiana. Hadir, Pak. Laila Kodari. Hadir, Pak. Septi Ratnasari. Hadir, Pak. Siti Zainatun. Hadir, Pak. Desinta. Hadir, Pak. Tuntun. Hadir, Pak. Siti Robiah. Hadir, Pak. Katrin. Hadir, Pak. Ananda. Hadir, Pak. Eka. Hadir, Pak. Wasimatul Aliyah. Hadir, Pak. Oke. Yazid Fatoni. Yazid. Enggak bersuara ya. Ya, oke. Saya rasa itu dulu. Ya, ada 1,5 jam hampir ya kita join di Zoom ini. Kita tutup dengan doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end langsung ya. Iya, Pak.